Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Nanda Putri dari 11 IP1 ingin menjelaskan tentang program linear bagian A model matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandira Krisnaya dari kelas 11 IP1. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Nugroho Pangestu dari 11 IP1, materi menentukan daerah penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miko Iskan Saputra dari kelas 11 IP1. Saya di sini akan menyampaikan tentang materi menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Model matematika program linear persoalan dalam program linear yang dinyatakan dalam kalimat-kalimat pernyataan umum. Kemudian diubah ke dalam model matematika. Model matematika merupakan pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi matematika. Model-modelnya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Nilai optimum fungsi objektif. Fungsi objektif merupakan fungsi linear dan batasan-batasan pertidaksamaan linear yang memiliki himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian yang ada merupakan titik-titik dalam diagram Cartesius yang jika koordinatnya disubstitusikan ke dalam fungsi linear dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Nilai optimal fungsi objektif dari suatu masalah linear dapat ditentukan dengan metode grafik. Dengan melihat grafik dan fungsi objektif dan batasan-batasannya dapat ditentukan letak titik yang menjadi nilai optimal. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Menggambar himpunan penyelesaian dari semua batasan syarat yang ada di Cartesius. Menentukan titik-titik ekstrim yang merupakan perpotongan garis batasan dengan garis batasan yang lainnya. Titik-titik ekstrim tersebut merupakan himpunan penyelesaian dari batasannya dan memiliki kemungkinan besar membuat fungsi menjadi optimal. Menyelidiki nilai optimal fungsi objektif dengan dua cara, yaitu menggunakan garis selidik, membandingkan nilai fungsi objektif tiap titik ekstrim. 1. Menggunakan garis selidik. Garis selidik diperoleh dari fungsi objektif x, y sama dengan ax plus by, di mana garis selidiknya adalah ax plus oleh sama dengan z. Nilai z diberikan sembarang nilai. Garis ini dibuat setelah grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan dibuat. Garis selidik awal dibuat di area himpunan penyelesaian awal. Kemudian dibuat garis-garis yang sejajar dengan garis selidik awal. Berikut cara mudah untuk mempermudah penyelidikan nilai fungsi optimal. Cara 1, syarat A lebih besar dari 0. Jika maksimum, maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awal sehingga membuat himpunan penyelesaian berada di kiri garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut adalah titik maksimum. Jika minimum, maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awal sehingga membuat himpunan penyelesaian berada di kanan garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut adalah titik minimum. Cara 2, syarat B lebih besar dari 0. Jika maksimum, maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awal sehingga membuat himpunan penyelesaian berada di bawah garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut adalah titik maksimum. Jika minimum, maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awal sehingga membuat himpunan penyelesaian berada di atas garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut adalah titik minimum. 2. Membandingkan nilai fungsi tiap titik ekstrim. Menyelidiki nilai optimal dan fungsi objektif juga dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan titik-titik potong dari garis-garis batas yang ada. Titik-titik potong tersebut merupakan nilai ekstrim yang memberikan nilai maksimum di salah satu titiknya. Berdasarkan titik-titik tersebut ditentukan nilai masing-masing fungsinya kemudian dibandingkan. Nilai terbesar, nilai-nilai maksimum, dan nilai-nilai minimum. Terhadap fungsi-fungsi kendala yang ada. Fungsi tujuan dimaksudkan untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tersebut, yaitu nilai maksimal untuk masalah keuntungan dan nilai minimal untuk masalah biaya. Untuk mengecek kebenaran daerah penyelesaian, ambillah titik sembarang yang terdapat pada daerah penyelesaian tersebut atau daerah yang diarsir, lalu
substitusikan ke dalam pertidaksamaan. Misalnya kita akan mengecek kebenaran daerah penyelesaian pada 3x plus 4y kurang dari sama dengan 24. Maka kita bisa mengambil salah satu titik pada daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir. Misalnya kita ambil titik 1, 1. Kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan 3x plus 4y kurang dari sama dengan 24. 3x plus 4y kurang dari sama dengan 24, maka 3 buka kurung 1 tutup kurung ditambah 4 buka kurung 1 tutup kurung kurang dari sama dengan 24. 7 kurang dari sama dengan 24. Jawabannya benar. Dengan mengambil salah satu titik tersebut, maka kita dapat menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, di sini sudah ada langkah-langkah menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Yang kedua, tentukan koordinat-koordinat titik pojok DHP daerah himpunan penyelesaian. Yang ketiga, substitusikan koordinat titik pojok ke fungsi objektif. Lalu, ambil nilai terbesar jika yang ditanya nilai maksimum, dan ambil nilai terkecil jika yang ditanya nilai minimum. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear sebagai berikut. Nilai maksimum fungsi objektif f x y sama dengan 3x plus 2y. Untuk daerah yang diarsir di atas adalah, untuk langkah pertama tadi menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini sudah ada daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti kita langsung saja ke langkah yang kedua, yaitu menentukan koordinat-koordinat titik pojoknya. Untuk yang sebelah sini itu koordinat titik pojoknya 0,0. Lalu yang sebelah sini x-nya 3, y-nya 0, berarti 3,0. Yang sebelah sini x-nya 0, y-nya 2. Dan titik koordinat yang sebelah sini ini belum diketahui, kita sebut saja titik ini sebagai titik A. Titik A ini adalah titik perpotongan dari garis persamaan ini dan garis persamaan yang ini. Kita sebut saja ini garis persamaan 1 dan ini garis persamaan 2. Di sini garis persamaan 1 dan garis persamaan 2-nya belum diketahui. Jadi kita harus mencari dulu garis persamaan 1 dan garis persamaan 2. Untuk mencari garis persamaan 1 dan garis persamaan 2-nya, yaitu dengan cara yang sebelah sini menjadi koefisien x dan yang sebelah sini menjadi koefisien y. Jadi persamaan 1 sama dengan 4x plus 3y sama dengan 4 dikali 3, 12. Lalu yang persamaan 2 yang sebelah sini yaitu 2x plus 6y sama dengan 12. Yang sebelah sini ini bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2, yaitu menjadi x plus 3y sama dengan 6. Lalu untuk mencari titik potong A ini, kita gunakan saja cara eliminasi, yaitu eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya yaitu 4x plus 3y dan persamaan 2-nya
Ini 12 dan persamaan duanya yaitu X plus 3Y sama dengan 6. Nah, di sini kan sudah ada Y-nya sudah sama, berarti langsung saja kita eliminasi Y-nya. Ini Y-nya buat sisa 4X min X yaitu 3X sama dengan 12 min 6 yaitu 6. X sama dengan 6 dibagi 3 yaitu 2. X nya sama dengan 2. Untuk mencari Y nya kita gunakan cara substitusi. Kita substitusikan persamaan 2 yaitu X plus 3Y sama dengan 6. X nya di sini sudah ketemu yaitu sama dengan 2 plus 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6 min 2, Y sama dengan 4 per 3. Berarti Y nya sama dengan 43 dan X nya sama dengan 2. Berarti titik koordinat A adalah X nya 2 dan Y nya 4 per 3. Nah, di sini kan semua titik koordinat sudah ketemu. Berarti kita tinggal masuk ke langkah ketiga yaitu mensubstitusikan koordinat titik pojok ke fungsi objektif. Untuk fungsi objektifnya yaitu fxy sama dengan 3x plus 2y. Untuk titik koordinat yang pertama yaitu 0,0 f 0,0 sama dengan 3, X nya 0 plus 2, Y nya 0 sama dengan 0 plus 0 sama dengan 0. Lalu untuk titik koordinat 3,0 F 3,0 sama dengan 3, X nya 3 plus 2, Y nya 0 sama dengan 9 plus 0 sama dengan 9. Lalu untuk yang ini 0 titik koordinatnya 0,2 F sama dengan 0,2 sama dengan 3, X nya 0 plus 2, Y nya 2 sama dengan 0 plus 4 sama dengan 4. Lalu untuk yang ini titik koordinatnya 2,43 F 2,43 sama dengan 3, X nya 2 plus 2, Y nya 4 per 3 sama dengan 3 kali 2 yaitu 6 plus 2 kali 4 8 per 3 sama dengan 6 kali 3 18 per 3 plus 8 per 3 sama dengan 18 tambah 8 26 per 3 yaitu sama dengan 8 2 per 3. Nah, untuk langkah ketiga sudah ketemu semua nilai fungsi objektifnya. Yang ditanya di sini yaitu nilai maksimum fungsi objektif. Berarti di antara semua ini nilai maksimum fungsi objektif yang paling tinggi yaitu 9. Berarti jawabannya yaitu adalah D.